Kisah Misteri Dunia. Dewi Lanjar, seorang mukminah penguasa Laut Utara, diambil dari kisah Sang Kiai 25-26. Aku pun pergi meraga sukmo, melesat ke udara, dan melayang-layang pelan meninggalkan tempat itu, sambil melihat kota Pekalongan dari atas. Sampailah aku di persawahan, di mana banyak pohon pisang dan kembang krokot. Aku berhenti, sebab mendengar ada yang mengucap salam, "Assalamualaikum." Ku dengar suaranya serak, seperti suara perempuan tua. "Waalaikumsalam, siapa ya?" Tanyaku sambil berhenti berdiri di atas daun pisang. "Aku Ibu Dewi. Aku minta kalau Tuan mengirim Fatihah, aku dikirimi juga." Katanya. Aku tak sempat menanyakan lebih lanjut, karena adzan subuh sudah berkumandang. Dan aku harus segera pulang untuk mengimami sholat subuh di masjid. Siangnya aku berpikir, siapa gerangan perempuan itu yang memintaku mengirimi Fatihah? Aku hanya melihat sebuah rumah, berundak-undak, dindingnya dari kayu, tanpa cat. Rumah siapa? Kok dia tahu keberadaan sukmaku, bahkan dari dalam rumah? Tentu dia, jika seorang manusia, maka pasti manusia yang mempunyai ilmu tinggi. Sebab jarang-jarang aku menemukan seseorang yang bisa melihatku ketika meraga sukma. Jika dia bisa melihat, sungguh berarti bukan orang sembarangan. Baiknya nanti malam aku datangi dia, mungkin bisa ku perjelas siapa sesungguhnya dia, maka malamnya lagi aku meraga sukma lagi, dan langsung menuju rumah itu. Rumah yang di depannya ada bunga kerokot. Aku langsung turun di pekarangan rumah yang diratakan dengan kerikil, dan ditumbuhi rumput. Di sela-sela kerikil, "Assalamualaikum," ucapku dari luar rumah. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari dalam, tapi kenapa suaranya seperti suara seorang perempuan muda, padahal kemarin seperti suara perempuan tua yang serak. "Maaf, kemarin ada yang ingin dikirimi Fatihah, tapi aku kurang jelas siapa namanya. Maaf jika saya ingin memperjelas biar tak salah alamat," kataku dengan sopan. Lalu dari dalam rumah keluar seorang perempuan. Memakai cadar penutup wajah, tubuhnya tinggi langsing, dan semua pakaiannya memakai warna biru. "Iya, saya yang minta dikirimi Fatihah. Namaku Dewi, dan orang sering menyebutku Dewi Lanjar." Jelasnya, Dewi Lanjar? Aku heran, aku sendiri tak tahu siapa itu Dewi Lanjar. "Maaf Nyai, saya bukan orang asli Pekalongan, jadi saya tak tahu Dewi Lanjar," kataku jujur. "Aku penguasa Laut Utara." Jelasnya, "Oh, mari ku ajak ke tempat kekuasaanku," katanya, sambil menggandeng tanganku. Dan kami membumbung cepat ke arah utara, ke tengah laut. Aku lihat aku melayang di tengah laut, sampai pada suatu pulau kecil, lalu melintasi jembatan. Aku heran karena jembatan itu dari manusia yang dijejer seperti ikan asin. Dan ku lihat banyak orang ramai bekerja, yang membuatku heran. Ada orang yang berkepala ikan dan bertubuh manusia, juga ada manusia yang berkepala manusia tapi bertubuh ikan. Ada juga orang yang memukul-mukul mereka dengan cambuk. Maaf Nyai, yang berkepala ikan, bertubuh manusia. Juga sebaliknya itu bangsa jin atau bangsa manusia. Tanyaku, "Itu bangsa manusia? Loh kok aneh? Apa ada bangsa manusia seperti itu? Lalu yang melintang di jembatan itu apa juga manusia? Juga yang bekerja sambil dicambuki itu?" Tanyaku, "Iya, itu juga bangsa manusia." Jawab Dewi Lanjar,
Wah, kok aneh sekali, Nyai, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Tanyaku tak mengerti, mereka itu orang-orang yang menjadi wadal atau tumbal, juga orang-orang yang melakukan perjanjian meminta kekayaan pada bangsa jin. Jelas Dewi Lanjar, berarti panjenengan menerima perjanjian dengan mereka begitu, Nyi? Sama sekali bukan, itu hanya jin-jin yang mengaku-aku diriku, aku sendiri seorang mukminah. Hal seperti itu syirik, haram, jelas, Dewi Lanjar, tapi nyatanya ada yang menjadi tumbal. Begitu, itu hanya perbuatan jin-jin yang mengaku-aku diriku. Maaf, Nyai. Sebaiknya aku memanggil apa padamu? Panggil saja Ibu, Ibu Dewi. Katanya sambil menatapku dengan pandangan sayu, Maringger. Mari masuk ke kerajaanku, kata Dewi Lanjar, dan aku mengikuti di sampingnya. Di setiap jalan, banyak sekali taman-taman dan perempuan-perempuan yang menjadi dayang. Semua menunduk ketika kami berdua lewat. Itu perempuan dari bangsa jin apa dari bangsa manusia, Bu? Tanyaku, sambil berjalan di sampingnya. Itu dari bangsa jin. Oh ya, kalau orang yang melakukan pesugihan, itu, jika bukan perbuatan ibu, dan itu perbuatan para jin, kenapa ibu tak melarangnya? Aku ini siapa Tungger? Itu kan kemauan manusia, itu sendiri, yang mau diperbudak syaitan, yang tamak, dan rakus terhadap harta. Jelas Dewi Lanjar, lalu ibu ini sebenarnya bangsa manusia atau jin? Tanyaku. Aku ini manusia, anakku. Jawabnya yang mengejutkanku. Loh, kok bisa ibu sebagai manusia lalu menjadi orang yang menguasai laut dan membawahi para jin? Tanyaku heran, dan kami berdua duduk di sebuah meja dari kayu jati yang mengkilap di dalam ruangan yang indah dan megah, ramai dengan berbagai ornamen dan lukisan. Dengan pencahayaan yang serasi, beberapa pelayan menatakan makanan. Rumah tempat Ananda ketemu denganku itulah rumah asliku. Jelas Dewi Lanjar. Oh, lalu kok sampai ibu menjadi penguasa laut utara? Bolehkah anak tahu ceritanya? Kataku, berhati-hati bicara. Dewi Lanjar menerawang, seperti mengingat kenangan lama. Dulu aku ini seorang yang bersuami. Tetapi aku tak mau dikumpuli suamiku, maka setiap malam, dari maghrib sampai malam aku tak mau tidur dalam rumah, jadi selalu di luar rumah. Pada suatu malam aku didatangi perempuan, Wewe Gombel aku menyebutnya, dia mengajakku, sampai di alas roban. Waktu itu zaman peralihan, kekuasaan dari Pajang ke Mataram, sampai di tengah hutan. Aku disuruh duduk bertapa di sebuah batu, aku pun menuruti, duduk bertapa di atas batu, sampai aku sendiri sudah tak tahu, sudah berapa lama aku duduk di atas batu itu, dan Ibu Nyai Roro Kidul penguasa Laut Selatan, mendatangiku, lalu mengangkatku sebagai anak angkatnya dan menyerahiku kekuasaan Laut Utara. Jelasnya, beginilah nasibku, lalu apa ini tidak menyalahi kodrat manusia? Tanyaku, walau seperti ini juga adalah sudah tertulis di takdir yang Allah yang Maha Kuasa. Jangan menanyakan kodrat manusia, ada hal-hal yang di luar jangkauan akal, hal itu terjadi, dan tidak menunggu akal agar percaya, baru hal itu terjadi. Sekalipun akal tak percaya maka itu tetap terjadi. Memang ibu, saya di sini, di kerajaan ibu ini, saya juga tak percaya jika telah berada di sini, walau saya jelas-jelas berada di sini, tapi akal, saya tetap menolak, karena keterbatasan akal, saya.
Kataku yang memang tak percaya dengan apa yang aku alami. Ngger, kalau Angger mau, biar ku bantu, berjuang, memperjuangkan agama, dan biar aku dukung dengan segenap bala tentaraku, dan segenap harta bendaku. Kata Ibu Dewi, aku terdiam, terlintas di pikiranku, ingat ketika Nabi Muhammad ditawari Allah, Gunung Uhud, dan pasir tanah Mekah dijadikan emas, untuk memperjuangkan agama. Tapi Nabi menolak, dan bagiku Nabi adalah sebaik-baiknya tauladan. Tak ada tauladan yang melebihi Nabi. Maaf Bu, aku amat berterima kasih atas perhatian Ibu, tapi sesuai ajaran Nabiku, dalam perjuangan itu ada sulitnya menjalankan proses perjuangan, dan ada berbagai pengorbanan, dan di dalamnya tersimpan kesabaran penempaan diri, sehingga diri kuku kuat, tak tergoyahkan, dan semuanya ada pahalanya. Jadi atas tawaran Ibu, terpaksa dengan berat hati saya menolaknya. Sekali lagi maafkan saya Bu. Kataku kuucapkan dengan hati-hati agar tidak menyinggung. Ya tak apa-apa, kebersihan hati manusia itu tercermin pada sikapnya, tapi jika Nanda ingin aku membantu, entah tentara atau harta benda, maka aku siap selalu membantu. Kirim saja Fatihah padaku 1 kali tahan nafas, dan minta yang anak maui, maka aku akan memerintahkan anak buahku segera melaksanakan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kebaikan hati, Ibu. Anak hanya berharap jika suatu kali anak ingin main ke sini, ke tempat Ibu, Ibu menyambut saya dengan terbuka. Kataku, oh tentu-tentu. Kapanpun anak mau, kerajaanku ini terbuka seluasnya. Terima kasih Bu. Sebaiknya aku mohon diri. Kataku sambil beranjak dari kursi, mari ku antar sampai pintu gerbang. Kata Dewi, lanjar, dan aku pun diantar sampai pintu gerbang, dan ternyata kerajaan itu telah tak nampak. Aku telah ada di jembatan besi, di bagian arah utara, kota Pekalongan. Aku segera melesat pulang. Aku merasa pengalamanku itu suatu proses. Dalam pikiran dan penilaianku, jika kita mau menguasai atau menjadi suatu penguasa suatu daerah, dalam artian menaklukkan zahirnya, maka taklukkan dulu batinnya, dan aku sangat berterima kasih dengan kiaiku yang telah membekaliku dengan ilmu Raga Sukma yang ku rasakan amat banyak manfaat yang dapat ku ambil.